Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau biasa dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshahna, yaitu sebuah daerah dekat Bukhara. Ibunya bernama Setareh dan ayahnya bernama Abdullah. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia yang sekarang disebut dengan Iran. Beliau juga seorang penulis dan sebagian besar karyanya tentang filosofi dan kedokteran. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib. Ibnu Sina wafat pada bulan Juni tahun 1037 di Hamadan, Persia, yang sekarang dikenal dengan Iran di usia 58 tahun. Selain itu, kita juga dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Ibnu Sina, yakni pantang menyerah, taat beribadah, haus akan ilmu pengetahuan, tabah, dan juga tekun. Kisah perjalanan Ibnu Sina dalam mencari ilmu. Saat berusia 10 tahun, Ibnu Sina banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Ia dibimbing oleh Abu Abdillah dalam mempelajari ilmu logika untuk mempelajari buku Isa Sogi dan Propiri. Setelah itu, ia juga mendalami ilmu agama dan metafisik yang berasal dari Aristoteles. Suatu ketika, ia mengalami masalah saat belajar ilmu metafisik dari Aristoteles. 40 kali ia membaca sampai hafal setiap kata yang tertulis dalam buku tersebut. Namun, ia tidak dapat mengerti artinya. Sampai suatu ketika, ia membaca suatu kitab dan semua persoalan mendapat jawaban dan penjelasan yang terang benderang. Bagaikan dia mendapat kunci bagi segala ilmu metafisik. Setelah berhasil mendalami ilmu-ilmu alam dan ketuhanan, Ibnu Sina merasa tertarik untuk mempelajari ilmu kedokteran. Ia mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya. Meskipun secara teori dia belum matang, tetapi ia banyak melakukan keberhasilan dalam mengobati orang-orang yang sakit. Setiap kali menghadapi kesulitan, maka ia memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, maka dalam tidurnya Allah memberikan pemecahan terhadap kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapinya. Suatu ketika saat Amir Nuh bin Nasr sedang menderita sakit keras dan mendengar tentang kehebatan yang dimiliki oleh Ibnu Sina, akhirnya Ibnu Sina diminta datang ke istana untuk mengobati Amir Nuh bin Nasr sehingga kesehatannya pulih kembali. Sejak itu, Ibnu Sina menjadi akrab dengan Amir Nuh bin Nasr yang mempunyai sebuah perpustakaan yang memiliki koleksi buku yang sangat lengkap, sehingga membuat Ibnu Sina mendapat akses untuk mengunjungi perpustakaan istana yang terlengkap, yaitu Kutub Khana. Berkat perpustakaan tersebut, Ibnu Sina mendapat banyak ilmu pengetahuan untuk bahan-bahan penemuannya. Pada suatu hari, perpustakaan tersebut terbakar dan orang-orang setempat menuduh Ibnu Sina bahwa dirinya sengaja membakar perpustakaan tersebut dengan alasan agar orang lain tidak bisa lagi mengambil manfaat dari perpustakaan itu. Sepanjang hayatnya, Ibnu Sina banyak menulis berbagai macam karya yang berkaitan dengan bidang yang ditekuninya. Jumlahnya mencapai 250 karya, baik dalam bentuk buku maupun risalah. Karya-karyanya antara lain yakni Qanun fi Tib. Kitab ini ditulis ketika ia menuntut ilmu di Rai dan Hamadan. Qanun fi Tib yang dalam bahasa Inggris telah diterjemahkan dengan nama The Canon of Medicine, berisi tentang berbagai macam cara penyembuhan dan obat-obatan. Di dalamnya tertulis jutaan item tentang pengobatan dan obat-obatan. Ada pula yang menyebut kitab ini sebagai ensiklopedia pengobatan. Yang kedua yakni Al-Mages. Buku ini berkaitan dengan bidang astronomi. Di antara isinya yakni bantahan terhadap pandangan
Euclides, serta meragukan pandangan Aristoteles yang menyamakan bintang-bintang tak bergerak. Menurutnya, bintang-bintang yang tak bergerak tidak berada dalam satu globe. Yang ketiga yakni Asy-Syifa. Dalam buku Asy-Syifa, Ibnu Sina juga menuliskan tentang masalah penyakit dan pengobatan sekaligus obat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyakit yang bersangkutan. Sama seperti Qanun Fit-Tibb, kitab Asy-Syifa ini juga dikenal di dalam dunia kedokteran sebagai ensiklopedi filosofi dunia kedokteran. Kitab ini berisi dari 18 jilid. Kitab yang keempat yakni The Congluneation Legibum. Kitab ini ditulis dalam bahasa Latin yang membahas tentang masalah penciptaan alam. Di antaranya tentang asal nama gunung. Menurutnya, kemungkinan gunung tercipta karena dua sebab. Pertama, menggelumbungnya kulit luar bumi lantaran goncangan hebat atau gempa. Dan yang kedua yakni karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Proses itu mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelumbungan pada permukaan bumi. Selain menulis buku, Ibnu Sina juga menulis esai dan syair. Beberapa esainya yang terkenal adalah Risalah At-Tahir, Risalah fi Sir Al-Qadar, Risalah fi Al-Ishq, dan Tashil As-Sa'adah. Dan beberapa puisi terpentingnya yakni Al-Ujuzah fi At-Tibb, Al-Qasidah Al-Muzdawiyah, dan Al-Qasidah Al-Ainiyah. Berikut merupakan 5 penemuan dan kontribusi Ibnu Sina untuk dunia kedokteran. Yang pertama, penemu teori penularan tuberkulosis. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori penularan virus tuberkulosis dan efek placebo. Namun, selama berabad-abad lamanya, teorinya tidak diterima oleh ilmuwan barat. Baru setelah ditemukannya mikroskop, dunia barat menerima teorinya dan pada tahun 1960, efek placebo teori Ibnu Sina diterima kebenarannya setelah mulai majunya teknologi kedokteran. Yang kedua yakni penemu manfaat etanol. Seperti yang kita ketahui bahwa etanol sekarang banyak digunakan dalam dunia kedokteran untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada pasien. Ternyata yang pertama kali menemukan manfaat etanol adalah Ibnu Sina. Setiap hendak menangani pasien atau meracik obat, ia selalu mencuci tangannya dengan khamr atau alkohol. Yang ketiga yakni kitab Al-Qanun Fit-Tibb atau Canon of Medicine. Karya Ibnu Sina berupa kitab Al-Qanun Fit-Tibb atau Canon of Medicine telah digunakan sebagai buku teks perobatan di berbagai universiti di Prancis. Misalnya di Sekolah Tinggi Perobatan Montpellier dan Louvain yang telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke-17 Masehi. Bahkan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan yang lebih jelas di samping gambar-gambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas. Penulis-penulis barat telah menganggap bahwa Ibnu Sina sebagai father of doctor karena beliau telah menggabungkan teori pengobatan Yunani dan teori pengobatan Galen, serta pengalaman dari ahli-ahli pengobatan dari India dan Persia, serta pengalaman beliau sendiri. Yang kelima yakni penemu adanya pengaruh pikiran dan kondisi fisik seseorang. Belum lama ini, peneliti melakukan penelitian antara kondisi fisik manusia dan pikirannya. Hasilnya sangat mencengangkan. Ternyata, pikiran manusia berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Jadi, apabila ada seorang pasien yang sakit, kemudian dokter tersebut memberikan obat yang sama sekali tidak ada hubungan tersebut dengan penyakitnya, dan dokter mengatakan, ini merupakan obat yang sangat manjur, maka pasien tersebut dapat sembuh. Teori ini baru dibuktikan sekarang, padahal Ibnu Sina telah berpendapat 1000 tahun yang lalu.
Ia selalu berpesan kepada muridnya, jangan pernah mengatakan kepada pasien bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Sesungguhnya sugesti kalian merupakan obat bagi pasien. Berikut merupakan kisah inspiratif yang dapat diambil dari seorang Ibnu Sina. Yang pertama, yakni memiliki keinginan untuk belajar yang sangat tinggi sejak masih kecil. Saat berusia 10 tahun, Ibnu Sina sudah mampu menghafal Al-Quran. Selain itu, beliau juga mempelajari banyak sekali bidang keilmuan, seperti ilmu sastra, matematika, geometri, fikih, sains, dan kedokteran. Bahkan pada saat masih anak-anak, beliau sudah belajar ilmu tafsir, usuluddin, dan tasawuf. Maka tak heran apabila Ibnu Sina terkenal cerdas saat beliau masih kecil. Yang kedua yakni mendapat gelar pada bidang filsafat. Pengakuan terhadap Ibnu Sina dapat dilihat dari beberapa gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada dirinya. Salah satunya yakni di bidang filsafat. Pada bidang filsafat, Ibnu Sina mendapat gelar Asy-Syaikh Ar-Rais yang memiliki arti guru dari para raja. Karena di bidang filsafat, Ibnu Sina memiliki cara pikir mengenai keagamaan yang sangat mendalam. Pemahaman Ibnu Sina terhadap keagamaan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap cara pandangnya terhadap filsafat.